Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'da. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ada satu cara, ya, tahapan berangsur-angsur untuk mengurangi makan, menyedikitkan makan. Berat memang, ya. Berat ya, makan kok sedikit, makan yang banyak. Ya. Tapi ya karena niatnya makan untuk ibadah, ya harusnya nggak sampai kenyang. Kalau kenyang kan malah melemaskan ibadah. Kayak pembahasan kemarin, ya. Kemarin kan disampaikan oleh Imam Ghazali bahwasanya cara untuk menyedikitkan makan ada dalam bab menghancurkan nafsu, ya. Nah, di sini ada ya. Kita buka kitabnya Ihya Ulumuddin. Ya. Ini yang juz 3. Juz 3 ini. Di sini ada. Yang ini, ya. Yang ini. Kita bacakan fi taqlilit ta'ami, dalam menyedikitkan makan. Fasabilur riyadhati fihi at-tadriju. Maka cara riyadhah, ya, jalannya riyadhah dalam menyedikitkan makan adalah dengan berangsur-angsur, ya, nggak bisa langsung, harus dengan berangsur-angsur biar nggak kaget, Faman i'tada al-akla al-kathira, ya. Maka siapa saja yang dia biasa makan banyak, wan takola daf'atan wahidatan ilal qalili, dan dia langsung dalam sekejap, ya, sekaligus makan sedikit, ya. Orang kalau terbiasa makan banyak, ya, kemudian dia langsung makan sedikit, maka apa? Maka lam yahtamilhu mizajuhu, maka dirinya, ya, nggak akan bisa menanggungnya, ya, nggak akan bisa menanggung sedikitnya makan, ya, dirinya, kebiasaannya nggak bisa. Wad'afa, dan dia akan lemah, wa'adhamat masyaqqatuhu, dan kesusahannya akan besar, dia akan menanggung kesusahan yang besar, ya, akan sangat susah. Itu kalau yang biasa makan banyak kemudian langsung makan sedikit. Fayan bagi an yatadarraja ilaihi qalilan, maka seharusnya, seyogianya dia melakukan itu dengan berangsur-angsur, ya, sedikit demi sedikit, ya. Wadzalika bi ayyan kusa qalilan min ta'amihi al-mu'tadi. Nah, dia mengurangi makannya sedikit demi sedikit, ya. Mengurangi kadar ukuran makanannya yang dia makan sedikit demi sedikit. Fa in kana ya'kulu raghifaini masalan, kalau misalkan kok dia tuh terbiasa makan 2 roti, ya, makan 2 roti,
Wa arada an yurida nafsahu ila raghifin wahidin. Kemudian dia ingin bahwasanya dirinya ya, cukup satu roti saja makannya itu. Ya, jadi misalkan dia makan 2 roti hari-hari, nah dia pengen makan 1 roti aja lah untuk mengurangi makan. Ya. Maka apa? Maka fayan kusu kulla yaumin rub'an sab'a raghifin. Maka dia dalam sehari dia mengurangi 1/4-nya 1/7, atau ya 4 kali 7 berarti 28 ya. Setiap harinya dia mengurangi 1/28 roti. Jadi roti itu dibagi 28 ya. Setiap hari makannya itu dikurangi 1/28. Wa huwa ayan kuso juz'an min thamaniyati wa ashrina juz'an. Itu sama saja apa? Dia mengurangi 1 bagian dari 28 bagian. Jadi ada 28 bagian dikurangi setiap hari 1 begitu. Au juz'an min 30 juz'an, atau dia kalau enggak bagi 28 ya 30 lah. Setiap hari mengurangi 1 sampai habis. Farji'u ila raghifin fi syahrin, maka dalam 1 bulan secara tidak sadar, secara berangsur-angsur dia telah mengurangi makan sebanyak 1 roti sesuai dengan rencana dia ya. Tadi kan rencananya begitu. Rencananya dia mau mengurangi 1 roti makannya, yang tadinya 2 roti. Maka yang direncanakan tadi ya, yang mau dikurangi itu dibagi selama 1 bulan. Nah, setiap harinya dikurangi 1. Sebulan berarti sudah sukses, itu bisa mengurangi 1 roti. Wala yastadhirru bihi wala yadharu atharuhu. Nah, dengan cara seperti itu maka pengurangan makan secara bertahap tadi, berangsur-angsur, itu tidak membahayakan dirinya dan tidak terlihat ya, tidak terasa pengaruhnya ya, karena menguranginya sedikit demi sedikit. Fa in syaa fa'ala fi dzalika bil wazni. Kalau dia mau, dia bisa menimbang itu makanan yang mau dikurangi, ditimbang kemudian bagi 30, untuk mudahnya saja ya, 1 bulan 30 hari. Wa in syaa bil musyahadati. Kalau mau ya dilihat sajalah, dilihat tinggal dibagi saja begitu. Fatruku kulla yaumin miqdaram lukmatin, dan setiap hari dia mengurangi satu suapan ya, 1 suapan. Biasanya mungkin dia berapa suap ketika makan, dikurangi 1. Wan kusu amma akalahu bil amsi, ya besok juga sama ya, dikurangi yang kemarin, sekarang hari ini dikurangi lagi ya, begitu. Jadi kalau misalkan kita kan ya, yang namanya nafsu memang nggak akan bisa kenyang ya. Kalau dituruti ya ndati, nggak ada habisnya nafsu itu kalau dituruti. Nafsu itu kalau mau dituruti di surga ya. Di surga itu sudah puas itu nafsu nanti. Di dunia ini nggak bisa, nafsu nggak bisa puas di dunia. Dituruti pun nggak akan kuat di surga nanti. Maka ya
bukan ditinggalkan tapi diatur ya, diatur sesuai dengan yang Allah perintahkan, Allah atur ya. Kalau dalam hal makan kan kemarin dikatakan dalam kitab ini kan niatnya harusnya untuk ibadah, niatnya untuk menguatkan ibadah. Nah kalau niat untuk ibadah harusnya makan nggak sampai kenyang kan, seperti itu. Kalau nggak makan nggak sampai kenyang, ada satu cara yaitu supaya dia menyedikitkan makan ya. Kalau makannya sedikit ya, makannya sedikit, dia ibadahnya akan kuat dan insya Allah nggak akan terserang penyakit, dia nggak butuh dokter kan, kemarin seperti itu. Nah terus sekarang gimana caranya biar makan sedikit kan, seperti itu. Gimana caranya? Caranya itu bukan langsung, nggak bisa ya, nggak bisa langsung, tapi dengan cara bertahap, berangsur-angsur. Nah sekarang dikasih tahu oleh Imam Ghazali rahmatullahi alaih gimana sih caranya untuk mengurangi makan secara berangsur-angsur. Ini caranya. Bila misalkan dia ada orang terbiasa dia makan 2 roti ya, dalam satu hari dia biasa makan 2 roti dan dia pengen punya rencana menguranginya jadi 1 roti, maka Maka perkara yang rencananya ingin dikurangi tadi itu dibagi 30 ya. Dibagi 30 sesuai dengan bulan toh, dibagi 30. Nah nanti ketika makan ya, ketika makan itu setiap hari itu kadarnya dikurangi 1, dikurangi 1/30-nya, 1 kurangi lagi, 1 lagi, kurangi lagi, setiap itu nanti kalau sudah selesai 1 bulan berarti kan secara nggak sadar kan itu makanan akan terkurangi 1 roti ya. 10 hari misalkan berarti kurang 10 bagian, 20 hari kurang 20 bagian, 30 hari terkurangi 30 bagian, pas 1 roti. Nah, nanti di bulan berikutnya dia sudah terbiasa makan 1 roti. Itu rencana yang dicontohkan di sini. Nah, rencana kita kan mungkin beda, Nah, saya kalau setiap hari makan 3 kali porsinya sepiring penuh, saya tak kurangilah, jangan sepiring penuh lah. Sepiring penuh biasanya kita nyentong nasi itu mungkin berapa, 4 centong misalkan. Saya tak ngurangi ya, jangan 4 centong, saya tak ngurangi menjadi 3 centong saja. Maka 1 centong itu dibagi 30. Yang baginya ya nggak usah pas, dikira-kira saja. Hari pertama dikurangi 1/30 centong. Hari kedua berarti terkurangi 2/30. Hari ketiga berarti terkurangi 3/30. Hari keempat terkurangi 4/30. Hari ke-10 terkurangi 1/3 centong. Hari ke-20 terkurangi 2/3 centong. Hari ke-30 terkurangi 1 centong. Jadi di bulan berikutnya dia terbiasa sudah makan 3 centong nasi, itu terkurangi itu kalau dengan cara seperti itu tidak akan membahayakan dan nggak nampak, tidak terasa pengaruh daripada mengurangi makanan. Nah sekarang kembali kepada kita itu ingin menyedikitkan makan sekuran berapa ya, jangan langsung setengahnya, jangan. Ini kan contoh saja. Terserah kita mau berapa nguranginya. Nah, pengurangan tadi itu tinggal dibagi 30. Itu dengan cara seperti itu maka akan menjadi terkurang secara berangsur-angsur dan itu tidak membahayakan badan ya, tidak akan begitu terasa pengaruhnya ya. Maka bagaimana ya, kita belajar menyedikitkan makan ya semampu kita, jangan dipaksakan ya. Yang tujuannya kan untuk ibadah, jangan sampai malah kita ini kurang makan, kurang ibadah, kan malah nggak sesuai dengan tujuan awal. Tujuan menyedikitkan makan kan supaya biar giat ibadahnya ya, nggak
terlalu kenyang. Kalau kenyang kan malah nggak sregep ibadah, malah malas, kelekaran aja. Itu ya, gimana? Bisa dipahami ya, Masya Allah. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.